Halo viewers, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Enjoy! Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lugi TV. Tahukah kalian bahwa sebenarnya belajar agama itu membutuhkan referensi langsung dari sumbernya. Sumbernya itu Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, di sini saya akan mengkaji kajian sebuah kitab yang diambil dari referensi kitab Riyadhus Shalihin untuk mengkaji tentang pelajaran-pelajaran agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam bab itu ada referensi dari Quran dan hadisnya. Silakan membeli kitab Riyadhus Shalihin dan mengikuti pengkajiannya jika kalian ingin mengetahui referensinya. Tinggal ikuti channel ini terus dan jangan lupa bantu like and subscribe serta share agar channel ini berkembang terus. Oke, kita akan lanjutkan pengkajian kali ini. Oke, saya akan ganti baju dulu. Oke, cocok. Mantap, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bab pertama adalah bab tentang janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman di dalam surga, yaitu Allah akan berikan surga. Nah, janji-janji itu Allah akan gambarkan tentang surga itu bagaimana. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil yang pertama, qala Allah taala, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 45 sampai 48. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di dalam surga, taman-taman, fi wa uyunin, dan dekat dengan air, mata-mata air atau mata air yang banyak bersumber di situ. Udkhuluha, masuklah ke dalam surga itu, bisalamin, dengan sejahtera, aminin, lagi aman. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, wa naza'na, dan kami cabut, fi sudurihim, di dalam hati mereka, min ghillin, dari unek-unek Allah. Apa unek-unek Allah itu? Unek-unek Allah itu adalah rasa dendam yang berada di dalam hati mereka. Ghillin, wa naza'na, dan kami cabut, kata Allah, ma, sesuatu, fi sudurihim, dalam hati mereka, atine ahli jannah, min khilin, dari unek-unek Allah atau dari dendam. Ikhwanan, mereka malah merasa bersaudara. Ala sururin mutaqabilin, mereka duduk di atas dipan saling berhadapan. La yamassuhum fiha nasabun, mereka tidak merasa lelah. Nasab, la yamassuhum fiha nasabun, orang ahli surga itu tidak akan pernah merasakan lelah dan letih. Wa ma hum minha bimukhrajin, wa ma hum minha bimukhrajin, wa ma, dan tidaklah, minha, wa ma, dan tidaklah, hum, mereka ahli surga, minha, dari surga itu, bimukhrajin, akan dikeluarkan. Mereka akan kekal di dalamnya, selamanya tetap berada di dalam surga. Hadirin rahimakumullah, itulah gambaran surga yang pertama, dalil Allah Subhanahu wa taala, Al-Hijr. Berikutnya adalah firman Allah, Quran surat Az-Zukhruf ayat 68 sampai 73. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, la khaufun, tidak ada ketakutan, alaikum, ing atase sira kabeh, al yauma, ing dalam dina iki. Ya ibadi, wahai hambaku, la khaufun alaikumul yauma, tidak ada ketakutan bagi kalian pada hari ini, wala antum tahzanun, dan kalian juga tidak akan merasa sedih. Siapa mereka yang disebut ibadi la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun? Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, yaitu orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kami, kata Allah, wa kanu muslimin, dan dahulu mereka pernah berpasrah diri kepada Allah, pernah jadi orang Islam. Jadi kalau orang pernah jadi orang Islam, matinya meninggal dalam Islam, insyaallah dia akan tetap masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Udkhulul jannah wa antum aswajukum tuhbarun. Udkhulul jannah, diperintahkan kepada mereka ahli surga, al jannah, untuk masuk ke surga. Wa antum aswajukum tuhbarun, kamu dan istri-istrimu, tuhbarun, akan dibahagiakan, akan digembirakan. Tuhbarun, akan dibahagiakan atau digembirakan. Yutofu alaihim bisahafin, yutofu, diubengi, alaihim, bagi mereka, bisihafin min dhahabin, dengan sihaf, diberikan piring-piring, min dhahabin, dari emas, wa aqwabin, dan dari piala-piala. Yutofu alaihim bisihafin, mereka akan diberikan banyak piring-piring yang terbuat dari emas dan dari piala-piala. Wafiha, dan di dalam surga itu, matastahil anfus, semua tersedia apa yang diinginkan oleh hati, taladul ayun, dan
menyedapkan pandangan mata, dan apa yang disenangi oleh hati dan sedap dipandang oleh mata. Wa antum fiha khalidun, dan kamu di dalamnya akan kekal. Wa tilkal jannatul lati uristumuha, jadi orang yang di dalam surga itu akan kekal selamanya. Wa tilkal jannatul lati uristumuha, itulah surga yang Allah wariskan bagi kalian. Bima kuntum ta'malun, atas apa yang kalian lakukan. Lakum fiha fakihatun, kamu di dalam surga itu akan mendapatkan fakihah, yaitu buah-buahan, bukan fakihun. Kalau fakih saya, fakih itu artinya orang yang cerdas dalam masalah agama. Mayuridul lebih khairun yufaqihu fiddin, kata Nabi. Barang siapa yang Allah inginkan dia jadi orang baik, barang siapa yang Allah inginkan orang itu jadi baik, yufaqihu fiddin, dia akan berikan kecerdasan agama kepada orang itu. Dia akan diberikan pemahaman tentang agama kepada orang itu. Tapi kalau fakihah pakai kaf, itu berarti artinya buah-buahan. Minal fawakih, seperti dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin itu diterangkan minal fawakih, artinya buah-buahan jamaknya. Kalau di sini lakum fiha fakihatun, itu artinya buah. Lakum, bagi kalian, fiha, di dalam surga itu, fakihatun, mendapatkan buah-buahan. Katsiratun, yang banyak, minha, darinya, dari buah-buahan itu, takuluna, kalian makan. Jadi surga itu nanti ada buah-buahan juga. Ada buah yang tidak pernah terlihat oleh kalian sebelumnya di dunia, dan juga ada buah yang pernah kalian lihat dulu, yang pernah kalian makan dulu di dunia. Wa qala ta'ala, dan juga ayat berikutnya adalah surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin, sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam tempat yang aman. Fi jannatin wa uyun, yaitu di dalam taman-taman surga, wa uyunin, dan air mata air. Wa yalbasuna min sundusin, dan mereka memakai pakaian dari sutra yang halus, wastibarokin, dan sutra yang tebal, mutaqabilin, dan mereka duduk berhadapan-hadapan. Kadzalika, begitulah, wazawajnahum bihurin in, dan juga mereka akan dinikahkan oleh Allah dengan bidadari hurin ain, bidadari yang ada di dalam surga. Yad'una fiha bikulli fakihatin, mereka bisa minta segala macam buah dengan aman, tidak ada buah yang beracun, tidak ada buah yang bisa merusak badan, semuanya aman dikonsumsi. La yadukuna fihal maut, mereka tidak akan pernah merasakan mati, tidak akan pernah mati lagi di dalam surga, abadi kekal, mereka tak pernah tua, mereka akan selalu hidup dengan nyaman dan gembira. La yadukuna fihal maut, maka kata Allah, mereka tidak akan pernah merasakan mati, illal mautatal ula, kecuali kematian yang pertama waktu di dunia, kecuali kematian di dunia. Jadi mereka ahli surga tidak akan pernah mati lagi, kematian mereka hanya sekali pada waktu di dunia. La yadukuna fihal mauta illal mautatal ula wa waqahumul adzabal jahim, dan mereka akan diselamatkan dari siksa api neraka. Dan Allah memilih mereka dari api neraka jahanam. Wa waqa artinya menjaga. Wa waqa, dan Allah menjaga kepada mereka adzabal jahim, dari siksaan neraka. Fadlam min rabbika, itu merupakan keutamaan, karunia, min rabbika, dari Tuhanmu. Dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 28. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti, abrar, orang-orang yang berbakti itu benar-benar lafi na'im, benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Alal araiki yang durunah, ya apa kenikmatan besar itu adalah surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan saling melihat. Ta'rifu fi wujuhim, kamu mengetahui fi wujuhim, di dalam wajah ahli surga itu, nadratan na'im, hidup mereka yang penuh kenikmatan. Yusqauna min rahiqin makhtum, mereka diberikan minum, diberikan minum. Min rahiqin makhtum, dari khamar murni. Istamun miskun, yaitu di lak-laknya adalah kasturi atau minyak misik. Wa fi dzalika, oleh karena itu, fatanafisun, oleh karena itu kalian hendaklah berlomba-lomba. Wa mizajuhu min tasnim, ainan isyrabihal muqarrabun. Wa mizajuhu, dan campuran khamar murni itu adalah tasnim. Ainan, apa tasnim itu? Ainan adalah sumber mata air, yasyrabihal muqarrabun, di mana orang-orang yang didekatkan oleh Allah akan meminum darinya. Itulah dalil-dalil surga dari Al-Qur'an. Kita lanjut dalil surga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang gambarannya. Oke, berikutnya An Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda,
Yaqul ahlul jannati fiha washrabuna. Ahli surga itu makan di dalam surga itu dan juga minum. La yatakhawdawna, tetapi makanan dan minum mereka itu enggak jadi kotoran. Kenapa kata Nabi wala yatakhattaw wala yatakhawwatuna wala yamtakhituna wala yabuluna. Mereka itu la yatakhawwatuna, tidak khaid. Mereka tidak buang air besar, wala yamtakhituna, tidak beringus, tidak melakukan tidak buang ingus, wala yabuluna, dan tidak kencing. Walakin tu'amuhum dzaka, tetapi makanan mereka itu menjadi sendawa. Jasun karisil misik, seperti bau minyak kasturi atau minyak misik. Yulhamuna tasbih wa takbir, mereka diilhamkan untuk bertasbih wa takbir, dan membaca takbir. Kama yulhamuna nafs, sebagaimana mereka diilhami untuk bernafas. Jadi mereka itu membaca takbir dan tahmid itu sama seperti dia bernafas sehari-hari. Jadi nafasnya adalah takbir dan tasbih. Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar. Seperti itu orang-orang di surga. Hadis yang kedua, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah bercerita, qala, dia menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, ini hadis qudsi ini. A'datu li ibadis sholihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, ma la ainun doat, sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata, sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata, wala udunun sami'an, dan tak bisa didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbin bashar, dan tak bisa dibayangkan dalam besit hati manusia. Waqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma akhfiluhu min qurrati a'yun. Kemudian Nabi melanjutkan, waqra'u, dan cobalah kamu baca ayat Allah, in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma akhfiluhu min qurrati a'yun. Quran surat As-Sajdah ayat 17. Maka tidak ada satupun jiwa pun yang mengetahui kesedapan mata yang tersembunyi yang disembunyikan buat mereka. Fala ta'lamu nafsun, maka tak tahulah, fala ta'lamu, maka tidak mengetahui satu jiwa pun, ma ukhfiya, sesuatu yang disembunyikan lahum bagi mereka, min qurrati a'yun, dari sesuatu yang menjadapkan pandangan mata, yaitu surga maksudnya. Wanku, dan tetap dari Abu Hurairah qala, dia bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awwalu zumratin yadkhulul jannah, orang kelompok pertama yang kali masuk surga, ala suratil qamari lailatul badri, yaitu kelompok yang itu bagaikan bulan pada bulan purnama. Jadi orang yang masuk pertama kali surga adalah kelompok-kelompok orang yang seperti bulan purnama. Tsummal ladina yalunahu, kemudian orang berikutnya ala syaddi raqabin duriyatin fis sama'i do'atan, yaitu orang-orang yang seperti kerlip cahaya bintang-bintang di langit yang sangat terang. Kelompok yang kedua itu seperti cahaya bintang-bintang yang masuk ke dalam surga. La yabuluna, mereka tidak pernah kencing. La yatakhatawuna, tidak pernah buang air besar. La yatfuluna, tak pernah meludah. Wa lam takhituna, dan tidak pernah buang ingus. Amsyatuhumul dhihib, sisir mereka, amsyatuhumul dhahabu, sisir mereka itu terbuat dari emas. Warashuhumul miski, keringat mereka berbau minyak kasturi. Jadi keringatnya itu berbau minyak kasturi. Orang kalau makan itu tak jadi kotoran, tapi jadi keringat, dan keringatnya jadi kasturi. Setiap kali mereka kenyang, mereka makanannya itu hanya sendawa, delegen kalau orang Jawa bilang itu. Warashumul miski, dan keringat mereka itu seperti minyak misik baunya. Mereka baunya, keringatnya berbau minyak misik. Wajuhumul hurul ain, istri mereka adalah para bidadari. Ala khulqi rajulin wahidin, bentuk tubuh mereka sama, satu semua, muda semua. Dari ahli surga itu bentuk wajahnya sama, badannya, bentuk badannya sama. Siapa samanya? Seperti ala surati abihim Adam, seperti bentuk badannya bapak ahli surga itu. Siapa bapak ahli surga itu? Nabi Adam alaihissalam, bapak kita, bapak manusia. Adam situ nadhiro'an fis sama'i, panjangnya itu 60 dhiro' ke langit. Jadi panjangnya semua ahli surga itu seperti Nabi Adam, yaitu 60 dhiro' atau 30 meter. Wa fi riwayatin al-Bukhari wa Muslim, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, aniyatuhum fiha dhahabu, aniyatuhum, bejana mereka terbuat dari emas, warasukumul miski, keringat mereka berbau minyak kasturi, wa likulli wahidin minhum zawjatani, setiap dari mereka ahli surga itu mendapatkan dua istri ahli
dua istri bidadari. Yura mukhusukihima min wara'il lahmi minal husni. Yura yang yura bisa dilihat mukhusukihima dari sumsum tulang betisnya, min wara'il lahmi dari balik dagingnya, minal husni saking indah dan putihnya, transparan itu. Saking indah putihnya itu sampai terlihat sumsum tulang betisnya dari balik dagingnya. La ikhtilafa bainakum wa la tubaghadu. Mereka tak pernah bertengkar. La ikhtilafa bainahum. Mereka tidak pernah tengkaran. Wala tabaghadu maupun saling benci. Qulubuhum qalbun wahidin. Qulubuhum qalbu wahidin, hati mereka jadi hati satu. Yusabbihuna Allah bukratan wa asyiya, yang memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah bukratan wa asyiya pada pagi hari dan sore hari. Hadis yang keempat, Wanil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bercerita. Nabi Muhammad bercerita, Sa'ala Musa alaihi salam rabbahu. Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'ala Musa bertanya rabbahu kepada Tuhannya, ma'adna ahlil jannati manzilatan, bagaimana serendah-rendahnya tingkatan ahli surga. Qala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa rajulun yaji'u ba'da ma udkhil al-jannata, yaitu seorang laki-laki yang datang setelah ahli surga semuanya dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang terakhir yang datang. Udkhulil jannah, kemudian fayuqalu lahu, kemudian Allah berfirman kepada ahli surga yang sisa terakhir itu, udkhulil jannah, wahai ahli surga yang terakhir, masuklah kamu dalam surga. Fayaqulu, maka ahli surga yang terakhir itu bertanya, ay rabbi kaifa waqad nazalahum nas. Ay rabbi, wahai Tuhanku, kaifa waqad nazalan nas manazilahum, bagaimana saya akan masuk surga waqad nazalan nas manazilahum, sedangkan manusia itu sudah masuk ke rumahnya masing-masing, sudah ngambil rumahnya masing-masing, sudah ngambil kaplingannya masing-masing. Wa akhudhu akhadatihim, dan mereka itu sudah mengambil tempatnya sendiri-sendiri, dan mengambil jatahnya sendiri-sendiri. Bagaimana saya masuk sedangkan manusia telah masuk pada masing-masing tempatnya dan telah mengambil bagiannya. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, Allah bertanya kepadanya, atardu ayyakuna laka mislu mulki malikin min mulukid dunya, apakah kamu ridho jika Allah berikan satu seperti kerajaan dunia, seperti kehidupan dunia, seperti alam dunia? Fayaqulu raditu rabbi, baik, saya terima ya Allah kalau saya diberikan jumlah seperti itu. Fayaqulu laka dzalika, oke, kalau kamu mau, kalau kamu ridho, laka dzalika, dan kamu akan diberikan surga seperti luasnya langit dan bumi, wa misluhu, dan semisalnya. 4 kali Allah mengatakan wa misluhu, dan lebih besar lagi, semisalnya.